Bapa surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang dikenal kami agungkan, kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan. Bapa kembali dan selalu kami bersyukur untuk segala kebaikan-kebaikan-Mu, berkat limpah rahmat-Mu, mukjizat pertolongan-Mu, pimpinan dan bimbingan-Mu. Hingga siang hari ini kami boleh hadir di gereja-Mu, Raja Damai yang kudus ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Kami bersyukur boleh memuji, mengagungkan, menyembah Engkau. Dan kami percaya hadirat-Mu luar biasa saat ini. Luar biasa dalam hidup kami. Karenanya Bapa yang baik, berfirmanlah bagi kami. Urapi, sucikan, kuduskan hati dan pikiran hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Agar benar-benar layak menyamah pekerjaan-Mu yang kudus. Seperti Kau juga memberkati setiap jemaat-Mu di tempat ini dengan firman-Mu yang menjadi terang, berkat dan kekuatan dalam hidupnya. Karenanya Bapa kami sepakat, apabila ada kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa gelap yang mencoba menghalangi jalannya pemberitaan firman di tempat ini, mencuri kemuliaan Allah di tempat ini, mencuri sarana, suasana dan prasarana kami bersehati menolaknya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Sesi yang kedua diberkati Tuhan. Shalom. Shalom. Luar biasa. Tadi sesi pertama saya bicara soal mujizat. Sesi kedua pun bicara soal mujizat. Karena jemaat Raja Damai, jemaat yang hidupnya penuh dengan mukjizat Tuhan. Kita akan bahas satu mukjizat yang tercatat dalam Alkitab sebagai mukjizat yang pertama. Perikop ini cukup terkenal, tapi akan kita masuk lebih dalam. Tahu kira-kira mukjizat pertama terjadi di mana? Kana, wah rupanya seneng nek kawin-kawin ya. Perkawinan di Kana. Ya, puji Tuhan. Kita akan bahas bagaimana mukjizat yang pertama itu terjadi. Kalau ada mukjizat pertama, pasti ada mukjizat kedua. Dan mukjizat ketiga dan seterusnya. Sampai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Jemaat Raja Damai hidup dalam mukjizat-mukjizat Tuhan. Kita akan bahas dari perkawinan di Kana. Terambil dari Injil Yohanes pasal yang kedua. Ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Kita baca lengkap satu perikop. Silih berganti. Saya membaca ayat yang pertama. Tolong disambung ayat yang kedua. Bersaut-sautan sampai selesai ayat yang ke-11. Injil Yohanes pasal yang kedua. Pada hari ketiga. Ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu. Dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang pencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki.
dan berkata kepadanya, "Setiap orang mengidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Muridnya percaya, kita percaya enggak? Amin. Kita melihat satu peristiwa perkawinan di Kana. Kalau saudara diberkati ke Israel, ada tempat ini sampai sekarang. Banyak orang jualan anggur di situ. Untuk memperingati mukjizat yang pertama. Saya percaya jemaat Raja Damai ini terima mukjizat yang keberapa saya tidak tahu. Tapi saya percaya tetap dalam mukjizat Tuhan sampai selama-lamanya. Kita lihat sekarang. Coba kita merenung dulu. Ini ada beberapa pelajaran yang diambil. Bisa kita ambil. Dalam satu pesta perkawinan, itu peristiwa yang bahagia, yang bergengsi. Tetapi mereka kekurangan anggur. Ceritanya kan begitu. Artinya ada satu peristiwa yang penuh sukacita bisa menjadi hal yang memalukan karena kekurangan anggur. Tapi untunglah di situ ada Yesus. Nah ini kita pelajari. Kita melihat pada hari, jadi gini ya. Saudara mungkin, Bapak Ibu Jemaat Raja Damai, hari-hari ini dalam waktu dekat ini, tradisinya orang Jawa setelah suroan, waduh besar nanti orang kawin kabeh. Ya, kalau mengadakan pesta kawin itu tolong dihitung tamunya itu. Kalau tamunya 500, sedia makanannya 2000 gitu loh. Loh kak lebih kan bisa di kantong rezeki nanti. Jangan sampai terjadi ini kekurangan anggur. Saya mau tanya dulu, ini pesta ecek-ecek atau pesta yang bergengsi? Tahunya dari mana? Enggak apa-apa, sambil ngomong-ngomong. Kok tahu ini peristiwa ini bergengsi? Peristiwa yang lumayan, pesta yang meriah. Tahunya dari mana? Jawab aja, saya toh sudah jinak. Tahunya dari mana ini peristiwa bergengsi? Mereka kekurangan anggur. Itu salah ngitung Bu itu. Tamune piro, anggure piro. Kalau menurut saya melihat ada pemimpin pesta. Kalau hari-hari ini ada apa Pak ya, pemimpin pesta itu IO itu loh. Event MCEO, event organizer gitu loh ya. Jadi pesta ini saya melihat ini pesta yang cukup bergengsi. Tetapi sayang terjadi kekurangan anggur. Lihat ayat yang pertama dulu, kita runtut aja. Jadi kalau mau mengadakan pesta kawin, belajar dari perkawinan di Kana ini. Pada hari ketika ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Maksudnya Maria. Ada di situ. Jadi dalam pesta itu ada ibu Yesus. Ayat yang kedua. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Coba kita merenung. Fungsinya Maria, fungsinya Yesus ini apa di sini? Bobotnya apa Yesus ini? Apa? Cuma sebagai tamu, bukan penanggung jawab, bukan penyandang dana. Biasanya di kampung saya kalau tamu itu ya cuma datang, nyumbang, makan gitu tok. Nek sampai kekurangan makan dirasani sebulan kira-kira. Wah kalau ini terjadi di kampung saya kekurangan makan. Makanannya gimana? Wah pendino rasa-rasan. Tapi ini kita belajar dari sini. Jadi dalam pesta itu ada tamu-tamu lain, ada pemimpin pesta, ada pelayan,
ada Sohibul Hajahnya yang punya hajat, juga ada Maria dan Yesus, betul? Dan murid-muridnya. Fungsinya hanya sebagai tamu. Tamu itu enggak bereaksi apa-apa. Cuma tamu diundang. Ayat yang ketiga. Ketika mereka kekurangan anggur, saya berhenti dulu. Mestinya yang bereaksi siapa? Misalnya kita ngadakan pesta terus terjadi kekurangan makanannya kurang, yang bereaksi siapa? IO-nya yang tanggung jawab, betul enggak ya? IO itu bertanggung jawab atas kelancaran pesta itu. Nek sampai kurang, hidangannya kurang ini kurang. Loh, IO ini gimana sih kerjanya? Harusnya IO-nya yang bereaksi. Di sini juga ada IO-nya. Pemimpin pesta itu. Tapi siapa yang bereaksi di sini? Ibu Yesus. Berkata kepada Yesus. Mereka kekurangan anggur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang diberkati Tuhan, jemaat Raja Damai. Jadilah Maria hari-hari ini. Kalau ada saudaramu yang dalam masalah, ada saudaramu yang terbeban, berempatilah kepada mereka. Bantulah mereka, minimal doakan mereka. Jangan malah disyukur-syukur nih. Di kampung saya sering gitu kok, kalau ada tetangga yang kena masalah. Waduh, tambah disyukur-syukur nih, kayak kapok itu. Sak mbae, mbah dicanda. Wis mati suwe padahal mbae. Jangan, jadilah Maria. Maria itu bukan siapa-siapa. Dia cuma tamu, tapi ketika Maria tahu ada kekurangan anggur, Maria segera bereaksi. Apa reaksinya? Apa Maria bantu belikan anggur gitu? Oh enggak. Lihat ini. Ibu Yesus berkata kepadanya. Maria datang ke alamat yang tepat. Siapa? Yesus. Sumber segala mukjizat. Amin. Lihat ini. Apa laporannya Maria kepada Yesus? Mereka kekurangan anggur. Loh benar kan? Masalahnya ini mereka ini kekurangan anggur gitu loh. Ya, jadi Ibu Yesus datang ke alamat yang tepat, ke sumber mukjizat Yesus. Terus lapor, bro, gitu mungkin sekarang ngomongnya. Mereka kehabisan anggur. Lihat ayat yang keempat, apa jawaban Yesus setelah dilapuri. Kata Yesus kepadanya, apa? Mau apakah engkau ibu? Mau apakah engkau daripadaku ibu? Terus? Maksudnya apa ini? Yesus jawab, saatku belum tiba. Setelah dilapuri mereka kekurangan anggur. Loh terus aku mau apa? Loh iya kan? Kan jawabannya Yesus kan gitu. Saatku belum tiba. Aku tidak bisa apa-apa. Mau apa? Saatku belum tiba. Jawaban ini tegas menurut saya. Jawaban ini tegas. Aku tidak bisa apa-apa. Saatku belum tiba. Tapi apa reaksi Maria? Ayat yang kelima. Setelah dijawab begitu sama Yesus, apa Maria diam? Apa Maria tidak bereaksi? Enggak. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan. Loh ini tidak match ini saya bilang. Lapornya kepada Yesus. Betul? Ayat ke-4 tadi. Mereka kekurangan anggur. Terus Yesus jawab, saatku belum tiba. Tapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan. Loh kan aneh, lapornya sama Yesus, dijawab saatku belum tiba. Maria ngomong sama pelayan-pelayan. Apa omongannya? Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Kesimpulannya apa? Maria percaya, Yesus pasti bertindak. Maria percaya, Yesus pasti menolong. Pasti melakukan mukjizat. Bagaimana dengan kita? Mungkin hari-hari ini kita lagi berdoa.
Entah untuk keluargamu, anak, suami, istri, pekerjaanmu, promosimu, apa saja yang kau doakan. Kelihatannya saatnya belum tiba. Tapi percayalah, Yesus pasti bertindak. Jemaat Raja Damai, saya beritahu engkau yang lagi berdoa, saatnya doamu dijawab sama Yesus. Lihat ini, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Berarti Maria ini percaya Yesus tidak akan pasif, tidak akan diam, dia pasti bertindak. Karena itu dia ngomong, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Betul enggak omongannya Maria ini? Kita lihat ayat yang ke-6 ini perlu dibahas sedikit. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Kelihatannya perkawinan di Israel ini sakral, ada kolam, ada air pembasuhan. Ini catatannya ayat yang ke-6. Jadi sebelum kita masuk ke ruang pesta itu mesti cuci tangan dulu. Gambarannya kan begitu. Kan ada ini air untuk pembasuhan ini loh. Isinya 6-3 buyung ini. Mengapa itu? Menurut adat orang Yahudi. Jadi menurut tradisi orang Yahudi. Betul kesimpulannya gitu? Sampai di sini paham? Berarti di dalam pesta itu ada air untuk cuci tangan gitu aja gampangannya wes. Menurut adat orang Yahudi. Di sini nggak ada kan? Kalau kawin nyelonong gitu aja kan? Di Timur Tengah agak lain. Masuk ruang ibadah aja mesti butuh gitu kan, membersihkan diri kan gitu. Nah, pesta ini sama. Sakral, jadi harus cuci tangan dulu menurut adat orang Yahudi. Isinya 2-3 buyung. Sekarang pertanyaannya, Yesus kira-kira menghancurkan tempayan itu apa enggak? Loh, ini tempayan untuk apa ini? Apa gitu? Lihat ayat yang ke-7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Kesimpulannya apa? Mukjizat pertama yang dilakukan Yesus itu lewat budaya. Benar enggak? Loh ini loh adat istiadat orang Yahudi ini loh. Yesus tidak menghapuskan adat, tidak menyingkirkan adat, memanfaatkan adat orang Yahudi untuk menyatakan kuasanya. Artinya kuasa Yesus lebih besar dari segala budaya. Setuju enggak kira-kira? Yang enggak setuju boleh unjuk rasa nanti. Lah ini loh gambarannya. Yesus enggak menyuruh menghapus, menghancurkan tempayan itu, malah menyuruh pelayan itu mengisinya sampai penuh. Betul? Pertanyaan saya, pelayan-pelayan yang disuruh ini ngerti enggak maksudnya? Untuk apa diisi lagi? Loh pestanya ini hampir berakhir kok. Airnya sudah habis. Lalu apa dipenuhi lagi untuk apa? Kan begitu. Tapi dicatat di sini pelayan itu mengisinya sampai penuh. Ya, nanti ayat berikutnya jelas Yesus melakukan mukjizat yang pertama melalui budaya. Artinya kuasa Yesus, mukjizat Yesus, karya-karya Yesus lebih besar dari segala budaya. Kita bagaimana? Anak-anak Tuhan, kok masih ada? Saya percaya bukan jemaat Raja Damai, tapi di luar sana. Saya masih percaya ada anak-anak Tuhan yang nggak tahu itu cara berpikirnya gimana, takut dengan budaya. Gitu loh. Saya tanya secara gampang aja. Tahun baru Imlek itu boleh dirayakan enggak? Menurut adat orang Tionghoa kan gitu. Perlu dihapus apa enggak? Loh, Yesus ini enggak pernah menghapus budaya loh.
Imlek boleh dirayakan? Boleh. Terus makan bersama dengan keluarga boleh? Lo boleh, malah perintah Tuhan. Hormatilah ayah ibumu supaya lanjut umurmu, itu perintah Tuhan. Terus yang lebih penting lagi, dikasih, biasanya keluarga saya, mertua saya kan masih dari sana, sekarang sudah almarhum ya. Biasanya dikasih manis-manis lah pokoknya. Boleh enggak? Boleh kecuali yang diabetes. Yang diabetes tahu diri lah, enggak usah lah. Ya, terus yang lebih ngetren lagi, biasanya Imlek itu ada angpaunya, betul enggak? Boleh enggak angpau? Waduh Pak, nek angpau banter jawab. Angpau gambar naga boleh. Warna merah boleh. Puji Tuhan. Berarti jemaat Raja Damai penuh dengan mukjizat Tuhan. Karena percaya kuasa Yesus lebih besar dari segala budaya. Jangan takut dengan budaya. Loh kok aneh-aneh. Aduh, amplop. Loh ada teman saya, teman sekolah Alkitab. Loh lah wis nemen sih, ini calon pendeta. Masa oleh Pak ngono Pak. Amplopnya gambar noko. Tak tanya balik. Sekarang gini lah gampang-gampangan. Amplop warna putih gambar salib isinya 10.000. Warna merah gambarnya noko 1 juta milih mana? Ya milih 1 juta, pinter berarti. Loh ini loh, lihat peristiwa perkawinan di Kana ini satu bukti. Kuasa Yesus lebih besar dari segala budaya. Loh nggak usah takut dengan budaya. Budaya biarlah jalan menurut budayanya. Firman Tuhan punya ranahnya sendiri. Itu di dalam hidup kita. Kita menghidupi firman Tuhan. Yang lebih besar dari segala budaya. Kita buktikan nanti ayat berikutnya, ayat yang ke-8. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Saya mau tanya sekarang, kalau saudara misalnya kita lah yang jadi pelayan, tahu itu air cuci tangan, disuruh nyedok dikasihkan pemimpinmu, bosmu itu. Berani enggak? Loh berani enggak? Misalnya kita lah yang jadi pelayan, cedok kasihkan pemimpinmu, pemimpin pesta, berani enggak gitu? Loh jawab, berani enggak? Loh kok ragu-ragu jawabnya? Misalnya kita lah yang jadi, terus tahu itu air cuci tangan, disuruh nyedok dikasihkan pemimpin pesta, dikasihkan bosmu. Berani enggak? Loh, tapi apa dicatat Alkitab? Dan mereka pun membawanya. Kesimpulannya apa? Kalau jemaat Raja Damai mau mengalami mukjizat, taat kepada ucapan Yesus, apapun risikonya. Yesus pembelamu yang agung. Kalau Yesus yang menyuruh, dia pasti bertanggung jawab. Imani baik-baik. Apa yang diucapkan Yesus, itu Yesus yang bertanggung jawab. Kalau engkau menjadi pelaku-pelaku firman, sekalipun banyak masalah dalam hidupmu, Yesus pembelamu yang luar biasa. Dia di atas segala-galanya. Lihat pelayan-pelayan ini. Mereka pun membawanya. Apapun risikonya. Paling dipecat. Nek dipecat nanti aku pasti diberkati yang luar biasa. Lihat ini loh. Sekarang lihat ayat berikutnya. Ayat 9. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu. Pertanyaan saya, kapan air menjadi anggur? Kapan? Loh ini loh, ono catetannya ini. Ketika air itu dicedok, ya, dibawa ke pemimpin pesta, air itu telah menjadi anggur. Kapan menjadi anggurnya? Ya saat itu juga. Kesimpulannya apa? Mukjizat Tuhan, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Ya, kadang-kadang kita melihat
Yesus Tuhan kita terlalu lambat. Tapi percayalah, dia tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Walaupun kelihatannya lambat, walaupun tidak mungkin, bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Tepat pada waktunya. Lo lihat ini loh, ini catatan yang jelas. Air dicedok, dibawa kepada pemimpin pesta, air itu telah menjadi anggur. Lalu apa? Dan pemimpin pesta itu tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Coba berhenti dulu sampai di sini. Kalau engkau mau mengalami mukjizat, yang pertama taat kepada ucapan Yesus. Apapun risikonya. Kalau engkau sudah bicara mukjizat, matikan logikamu. Ini tidak mungkin ini. Saya banyak mengalami hal-hal yang aneh-aneh. Yang gak mungkin rasanya. Entek wes. Gak entek-entek bukti ini. Percayalah. Peristiwa perkawinan di Kana ini satu bukti. Bahwa Yesus itu luar biasa. Lihat air dicedok. Dibawa kepada pemimpin pesta. Saat itu air itu telah menjadi anggur. Pemimpin pesta itu tahu enggak? Enggak tahu. Tapi pelayan-pelayan itu tahu. Betul? Loh, itu kan tadi air yang tak isi itu kok jadi anggur. Mukjizat Tuhan pasti membuat engkau terpesona. Amin. Berkat Tuhan pasti. Berkat-Mu yang telah ku terima. Terus? Mukjizat Tuhan pasti membuat engkau terpesona. Bukan saya yang membuat terpesona. Tapi berkat mukjizat Tuhan yang membuat engkau terpesona. Lihat ini. Pemimpin pesta itu tidak tahu. Tapi pelayan itu tahu. Dia memanggil mempelai laki-laki. Betul ya? Apa katanya? Kenapa mempelai laki dipanggil? Ayat 10. Dan berkata kepadanya. Nah ginilah kesimpulannya. Biasanya orang itu menghidangkan anggur yang baik dulu. Ya otomatis toh. Kalau dalam pesta kan gitu. Dikasih yang baik-baik dulu. Setelah orang puas minum. Baru yang kurang baik. Betul? Tetapi apa? Engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Kesimpulannya. Mukjizat Yesus, air menjadi anggur itu adalah anggur yang terbaik. Jemaat Raja Damai yang dikasihi Tuhan, percayalah, pulang dari tempat ini, engkau mendapat mukjizat yang terbaik. Mungkin dalam pikiran kita, kok begini ya, ucapan terimalah dengan ucapan syukur. Itulah yang terbaik bagimu. Lihat ini, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Loh, mestinya kan orang itu dikasih yang baik-baik dulu. Setelah itu puas minum, agak teler-teler gitu mungkin ya. Agak kenyang-kenyang, kasih yang kurang-kurang baik deh. Tapi ini enggak, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Padahal anggur yang baik ini adalah perbuatan mukjizat Yesus. Amin. Imani mukjizat Yesus pasti yang terbaik. Pasti tepat pada waktunya. Pasti melampaui segala akal. Lihat ayat yang terakhir. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara percaya peristiwa mukjizat Kana ini? Kalau engkau percaya ada mukjizat berikutnya dalam hidupmu. Sampai selama-lamanya engkau hidup dalam mukjizat Tuhan. Tapi kita runtut dari depan. Untuk mengalami satu mukjizat yang pertama. Libatkan sumber mukjizatnya. Siapa? Yesus. Ketika engkau mau melakukan aktivitas dalam hidupmu, sebut nama Yesus.
nama yang berkuasa, libatkan Yesus dalam kegiatanmu. Libatkan dia, berdoa, memohon, berseru, berserah, berharap, percaya kepada Yesus. Karena dialah sumber segala mukjizat. Jangan cari mukjizat, cari sumbernya. Kalau engkau mendapat sumbernya, engkau mendapatkan segala-galanya. Libatkan Yesus yang pertama. Yang kedua, jangan takut dengan budaya. Imani mukjizat Yesus, kuasa Yesus lebih besar dari segala budaya. Kalau mau budaya, lakukan. Budaya itu biar aja berjalan menurut budayanya. Karena aku percaya kuasa Yesus lebih besar dari segala budaya. Berikutnya lagi apa? Kalau engkau mau mengalami mukjizat, taat kepada ucapan Yesus. Sekalipun kadang kita tak mengerti. Kadang kita memang tidak mengerti jalan-jalan Tuhan. Karena bukan jalan kita. Tapi ketika kita mengalami jalan Tuhan, pasti ada berkat yang terbaik. Ada mukjizat yang terjadi. Taat kepada ucapan Yesus. Percaya kepada ucapan Yesus. Lakukan dengan ketaatan. Taatlah kepada firman Tuhan. Saya percaya jemaat Raja Damai. Jemaat yang taat kepada firman Tuhan. Karena itu hidupmu diberkati. Penuh dengan mukjizat Tuhan. Berikutnya. Mukjizat Tuhan terjadi tepat pada waktunya. Walaupun kelihatannya lambat. Tapi Yesus tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Jadi jangan putus asa. Mungkin kau lagi berdoa kok belum dijawab, percayalah. Tepat pada waktunya, doamu pasti dijawab. Dan jawaban Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Imani peristiwa perkawinan di Kana. Mukjizat yang pertama. Engkau yang mengimani mukjizat yang pertama. Mengalami mukjizat kedua, ketiga, dan seterusnya. Sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati, silakan. God bless you. Laut yang terduga, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati, yang membelah laut yang terduga badai, yang mustahil